Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba mempraktekkan atau simulasi terkait pembuatan plot untuk melihat indeks nilai penting pada suatu spesies dan indeks keragaman pada suatu spesies. Plot yang akan digunakan yaitu per kelas akan membuat bentangan pot atau bell translate sepanjang 30 meter dengan lebar luas horizontal 10 meter. Nah, di mana dalam panjangan 30 meter dan lebar 10 meter tersebut akan dibagi menjadi 3 plot utama, yaitu 10 kali 10 meter yang nanti akan digunakan untuk pengamatan per 2 kelompok di dalam satu kelas. Satu kelas itu kan dibagi 6 kelompok. Nah, yang 6 kelompok tersebut akan mengamati di dalam 3 plot tersebut, di mana setiap plot akan melakukan pengamatan 2 kelompok. Baik, kita mulai saja. Yang pertama atau langkah pertama harus dilakukan adalah mengukur panjang land atau panjang garis yang akan diamati atau tanah atau yang akan diamati. Kita ukur dulu 30 meter. Baik, kita lanjut. Setelah melakukan pengukuran bentangan 30 meter, kita lakukan lagi bentangan horizontal atau membuat lebar luasan 10 meter untuk luasan pengamatan. Tali rapia mohon dibawa. Nah, untuk membuat sudut sempurna 90 derajat, kita bisa menggunakan busur yang rekan-rekan telah bawa. Kita tinggal membuat ukuran saja. Nah, ke sini berarti arah sudut 90 derajat itu ke arah sini. Nah, ke sana kita ukur 10 meter. Sok. Pada pengait kita tarik 10 meter sebagai badan luas pengamatan atau lebar luas pengamatan. Diupayakan membentuk sudut 90 derajat pas gitu ya. Nah, oke, di sini 9. Nah, talikan ke patok. Buka heula ieu na, buka heula ieu na, ulah kanalikeun tah gitu. Oke. Mana ieu na? Cutter. Tinggalin beri itu beri. Cara tepas. Tepan apa? Sok tak itu. 30 meter untuk sisi sebelah kanannya. Sambil dipastikan sudut ini juga sama, membentuk sudut 90 derajat. Patok. Nah, keret jalur eta. Untuk area pengamatan satu kelas
Maka selanjutnya adalah membagi area pengamatan 30 meter tersebut menjadi plot-plot kecil dengan luasan 100 meter persegi atau 10 dikali 10 meter persegi. Nah, itu untuk zona atau lens kawasan atau plot kawasan pengamatan untuk setiap 2 kelompok. Kan satu kelas dibagi 6 kelompok ya. Nah, setiap 2 kelompoknya mengamati dan mengidentifikasi keanekaragaman spesies di dalam satu plot tersebut, ukuran 10 kali 10 meter. Nah, setelah bentangan 30 meter dibuat, kita buat lagi plot-plot kecil ukuran 10 kali 10. Tinggal tancapkan patok, tarik lagi ke sana juga sama 10 meter, dan kasih penanda garis batas untuk pengamatan setiap 2 kelompok. Begitupun sampai semuanya dibatasi sepanjang 30 meter tersebut. Coba buka Neng, itunya dikaitkan, coba dikaitkan ke itu, ke patoknya. Nah, sampai sini kait lagi patok. Nah, di sini aja lah. Nah, di. Nah, langkah selanjutnya adalah tinggal membagi luasan pengamatan dengan membentangkan tali rapia yang sepanjang 10 meter untuk membagi luasan kawasan panjang 30 meter tersebut menjadi 3 plot ukuran 10 kali 10 meter. Mana rapia nak? Jadi dia plot di dia ya. Di tandaan. Nah, sebelah sini juga sama diberi patok. Jadi dah. Selanjutnya mohon dicabut jig. Ya, kaitkan ke sini. Kita ukur 10 apa ya? Hati-hati. Kondisi nanti di lapangan itu semak belukar ya. Kalau di sini kan hanya contoh saja ya, istilahnya sudah bersih gitu ya. Areanya tidak ada tanaman berduri, tidak ada semak. Nah, kondisi di lapangan justru kita tidak ketahui kondisinya seperti apa. Apakah banyak semak atau tumbuhan-tumbuhan berduri gitu. Nah, ini menjadi suatu tantangan juga gitu. Dan untuk menjaga kehati-hatian rekan-rekan juga saat di lapangan. Seperti ini, sambungkan juga garis ke sana menggunakan tali rapia. Udah eta, nah ya hiji deui kan itu. 2 deui katang jik. Baik, jika pemasangan plot sudah selesai dan sudah dibuat luasan 300 meter persegi atau sepanjang 30 meter dibagi 10 meter 10 meter untuk per setiap plotnya. Nah, maka kalau sudah terbentuk plot untuk pengamatan, silakan lakukan pengamatan dalam setiap plot ukuran 10 kali 10 meter untuk 2 kelompok. Apa saja yang perlu diamati? Pertama, identifikasi jenis tumbuhan apa saja yang ada dalam plot yang akan diamati oleh saudara, dihitung jumlah individunya, dan selain dihitung jumlah individu, atau berarti jika ada spesies A, maka hitung jumlah spesies A-nya ada berapa dalam satu plot saudara, gitu, seperti itu. Contoh misalkan tanaman pahira. Nah, misalkan ini pahira. Nah, tanaman pahira ini dalam satu plot ini, tugas kalian adalah hitung jumlah tanaman pahira tersebut ada berapa, tuliskan datanya, seperti itu. Dan tentunya juga jumlah spesiesnya. Ada berapa jumlah spesiesnya? Misalkan spesies A, spesies B, spesies C, spesies D. Ada berapa tuh dalam satu plot itu, ada berapa jenisnya? Misalkan ada 10 jenis, ada 15 jenis. Nah, ini data-data kuantitatif tersebut perlu dikumpulkan adalah untuk menghitung indeks nilai penting dari suatu jenis tumbuhan
atau spesies tumbuhan, dan juga untuk menghitung indeks keanekaragaman Shannon Winner-nya atau VI, lone VI-nya gitu ya, seperti itu. Lanjut, selain menghitung jumlah spesies dan jumlah individu pada suatu spesies, perlu juga dihitung dari spesies yang ditemukan adalah data kuantitatif pengukuran karakteristik spesies tersebut. Misalkan pada pahira ini perlu juga data diukur berapa DBH-nya. DBH itu adalah diameter di atas dada orang dewasa atau diperkirakan 1,3 meter dari permukaan tanah. DBH-nya berapa gitu ya, diameternya. Dengan rumus kalau pohon itu kita anggap sebagai lingkaran, maka rumusnya adalah 2pi kali R gitu ya. Di mana pi-nya adalah kita ketahui 22/7 atau 3,14. Dikali R, R itu adalah hasil pengukuran dari lingkaran pohon atau kelilingnya atau jari-jarinya gitu ya. Jari-jari dari pohon gitu. Nah kan kalau diameternya tinggal 2 dikali V dikali R gitu kan, seperti itu rumus hitungnya. Nah, berbagai penghitungan DBH ini atau untuk mencari diameter pohon lah, diameter pohon setinggi dada orang dewasa itu kan artinya, atau diperkirakan 1,3 meter. Bagaimana cara mengukurnya? Kalau pohonnya lurus, enak, tinggal ukur 1,3 meter dari permukaan tanah, langsung lingkarkan alat pengukur tersebut dan diukur berapa keliling pohon tersebut. Tinggal seperti itu. Tapi bagaimana Pak kalau dalam ukuran 1,3 meter itu ternyata pohonnya sudah bercabang? Nah caranya tetap hitung 1,3 meter dari permukaan tanah. Kalau lewat dari cabang tersebut, hitung percabangan tersebut lingkarannya. Dari sini kelilingnya berapa, terus cabang kedua lingkarannya berapa. Tinggal ditambahkan, dibagi 2. Seperti itu. Lalu bagaimana Pak mengukur kalau pohonnya itu medeng karena karena kontur tanahnya vertikal misalkan seperti itu. Nah, tinggal diukur misalkan pohon ini agak medeng ya gitu ya, ada agak condong ke arah sebelah sana. Nah, untuk mengukur yang miring tersebut adalah mengukur pada bagian yang condongnya. Jadi 1,3 meter itu diukur dari bawah ke arah condongan batang pohon tersebut, seperti itu. Itu untuk mengukur DB. Jadi untuk mengukur DB itu tinggal kalian hitung keliling pohon di atas dada orang dewasa gitu. Atau ukuran 1,3 meter. 1,3 meter dari permukaan tanah, baru ukur keliling pohonnya. Nah itu adalah diameter rata-rata pohon tersebut atau batang pohon tersebut, seperti itu. Baik Pak, mengukur DBH dari pohon salam ini ya. Kita akan coba praktek mengukur DBH atau diameter dari batang pohon ini. Nah, caranya pertama tadi kita harus mengukur setinggi 1,3 meter dari akar pohon ini muncul ke permukaan tanah. Pertama, ukur dulu 1,3 meter. Satu, tiga. Nah, di sini berarti. Nah, ini kita kasih tanda di sini. Nah, di 1,3 meter ini baru kita coba nih puterkan ke dia. Baru kita ukur. Kurang atas angkat. Nah, ini sampai begini. Kita lihat berapa meter. Nah, dia bukan panjang dari
hasil meter pengukuran ini disebut dengan R atau clearing. Clearing dari batang pohon ini. Dua meter lebihnya 2,55. Nah, ini R-nya adalah kita ketahui 2,55. Nah, untuk mengukur diameternya, kita ketahui bahwa diameter atau mengukur rumus lingkaran itu adalah dua pi r kuadrat ya. Jadi tinggal dihitung, pi-nya sudah diketahui bahwa rumus pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Tinggal dikali R-nya tadi sudah kita ketahui, R-nya itu 2,55 atau 255 cm. Ya tinggal dikali saja, tinggal dipangkatkan 2 saja. Tuh 2,5 satuannya kalau ingin dalam senti harus konsisten senti, kalau ingin dalam meter konsisten meter. Jadi tinggal dipangkatkan saja 2,55 dipangkatkan 2, tinggal dihitung 2,55 pangkat 2 berapa, nah dikali 22/7 atau 3,14. Nah itu adalah sebagai diameter atau DBH dari pohon salam ini, seperti itu. Nah tinggal nanti praktekkan ke dalam pohon yang lain, seperti itu. Oke, terima kasih.